Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Ya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota benteng. Tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan izinkan kami bersama di tempat ini bersama beribadah memuji Tuhan. Haleluya. Juga sebentar akan merenungkan sebagai dari firman. Kami berdoa mohon hikmat Tuhan, pimpinan dari Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat sore menjelang malam. Ya, shalom, salam bagi kita semua. Tema firman Tuhan untuk minggu ini, Allah itu keselamatan, dari Yesaya pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya akan membacakan bagi segenap jemaat Tuhan. Yesaya 12 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Allah itu keselamatanku, berbunyi demikian. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguhku engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersoraklah hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel, aku di tengah-tengahmu. Amin. Sampai situ pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, kalau saudara melihat di kitab Yesaya ini, itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, bahwa bagian yang pertama itu ayat yang pertama, bagian kedua ayat 2 dan 3, bagian yang ketiga 4, 5 dan 6. Apa itu 3 bagian itu? Bagian yang pertama melalui nyanyian syukur atau firman Tuhan yang diberikan Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda, pada bangsa Israel yang waktu itu di tengah-tengah kebobrokannya, di tengah-tengah keberdosaannya. Kalau saudara melihat Yesaya 1 sampai 11 itu bicara peringatan hukuman karena dosa.
seruan untuk pertobatan. Nah, di pasal 12 ini ayat yang pertama itu dimulai dengan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha benar, tapi juga Allah yang maha kasih. Dosa itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Maka digambarkan bahwa murkamu, ya. Tapi bukan berarti lalu Allah itu Allah yang maha benar. Kenapa Allah murka? Tentu kita semua tahu bahwa dosa itu tidak bisa dikompromi bahkan sedikit pun. Allah murka terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda, sehingga mereka harus dibuang di Babel. Tapi kalau cuma Allah murka saja mengerikan, saudara. Ya, kenapa? Karena semua manusia nanti akan harus menghadapi murka Allah. Karena apa? Karena dosa. Ya, yang kita tahu ya kitab itu. Itulah kenapa Paulus katakan di Roma 3 semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita mau berdoa yang ngomel sama Tuhan menuntut, Tuhan nyatakanlah keadilanmu. Nah, saudara perlu pikir ulang. Kenapa? Karena keadilan di hadapan Allah kita itu kalau menuntut keadilan bicara upah kan, upah kita itu maut. Kita bilang, Tuhan nyatakan keadilanmu, wah kita mengeri. Tapi kalau saudara hari ini bisa ada di tempat ini, bisa memuji Tuhan, bisa hidup di dalam apapun dinamikanya, itu sungguhnya di dalam kemurahan Allah. Nah, maka yang pertama itu nyanyian ini baik buat bangsa Israel Yehuda, termasuk juga buat saya dan saudara, itu kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang maha benar. Maka kita tidak boleh main-main di dalam hidup, ya. Tapi juga Allah yang maha kasih. Ketika kita jatuh di dalam dosa, seruan pertobatan itu juga terus dikembangkan. Bagaimana penggambaran Allah yang maha benar dan Allah yang maha kasih ini? Saya coba menceritakan melalui kisah ya. Suatu hari itu ada seorang anak laki-laki nakal, ya, namanya mungkin anak laki-laki nakal. Papanya sudah mengatakan, nah, kalau kamu nakal, kamu saya hukum. Ya, hati-hati, tidak boleh nakal. Tapi namanya anak yang belum. Suatu kali papanya pergi sudah dikatakan saya kamu tidak boleh nakal. Ya, belajar itu tidak boleh coret-coret tembok, tidak boleh. Jadi anak ini sukanya coret-coret tembok. Nah, tapi anak itu tidak mendengar, tidak mengindahkan. Papanya pergi, mamanya pergi, di rumah dia sama mbaknya, wah mokong, gitu ya, dicoret-coret semua tembok itu, coret-coret gambar-gambar. Wah, sampai mbaknya itu juga kewalahan. Lalu sore ketika papanya pulang kaget, wah, ini rumah kok dicoret semua. Lalu marah, anak itu jadi takut. Ada papanya sekitar itu marahnya murka sekali. Oh, lalu dijewer, lalu kamu harus terima hukuman. Nah, ini mulai nangis-nangis. Wah, ampun Pak, ampun gitu ya. Kamu kan sudah Bapak bilangin. Ya, iya, tapi tetap hukumannya apa? Sebagaimana perjanjian bahwa anak ini harus dimasukkan di kamar yang gelap selama semalaman. Namanya anak tentu takut gelap kan? Wah, anak ini nangis sejadi-jadinya meronta, ampun Pak, tapi tetap. Gitu ya, karena sudah kelewatan. Dimasukkanlah di kamar yang gelap, dimatikan lampunya, anaknya itu jerit-jerit. Pak, tolong Pak, gitu kan, lalu ditutup. Ya, kan gelap sekali, betul-betul gelap sekali, tidak ada cahaya apapun masuk. Anak ini jerit-jerit, ampun Pak, gitu. Di tengah-tengah ketakutan dan ceritanya, tiba-tiba ada suara di sebelahnya, suara cukup berat. Sudahlah, diam. Kaget anak istri. Meskipun tidak bisa melihat, tapi dia sangat mengenali suara itu, yaitu suara papanya. Ternyata di tengah hukuman itu, papanya itu mengunci dari dalam tanpa anak itu tahu. Dan papanya itu menemani anak ini menjalani hukuman semalaman. Anak ini dia nangis meronta-ronta ketika dengar di sebelahnya meskipun tidak bisa lihat. Sudah, diam, papa di sini. Nah, dia langsung diam. Dia misek-misek begitu ya bahasa Surabayanya, lalu bilang, makanya kamu jangan nakal.
anak itu juga akhirnya gini kan, sudah mau diam, harus jalani hukuman semalaman. Tapi papa di sini. Saudara, tidak lama anak ini tadi yang meronta-ronta nangis tak jadi-jadi ya, karena tahu meskipun di dalam kegelapan itu ada papanya, tenang dia, dan dia tertidur. Meskipun dia tidak bisa melihat karena gelap gulita, tapi dia tahu dia sedang bersandar di bahu papanya. Dia tertidur selama semalaman. Kenapa? Karena papanya itu turut menemani. Sampai besok pagi anak itu berangsur-angsur mulai belajar dan bertobat. Saudara, kisah ini mengingatkan kita akan apa? Bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Ya, kisah ini mengingatkan bahwa keberdosaan manusia begitu rupa menurut Allah murka. Allah menghukum dengan apa? Hukuman dosa itu tetap harus dilaksanakan. Tapi Allah tidak meninggalkan kita. Jadi dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, itulah gambaran di ayat yang pertama. Sudah izinkan saya mencoba menarik secara luas. Inilah menjadi gambaran bayang-bayang kalau saudara lihat di Yesaya pasal 11, itu sebenarnya gambaran seringkali dipakai untuk Natal. Betulnya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Gitu ya. Nah, Yesaya 11 ini seringkali juga menjadi nubuatan akan Mesias, yaitu Yesus. Dan Yesaya 12 itu juga menjadi respon sehingga pada waktu itu bahwa di tengah-tengah hukuman yang harus dijalani oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda, kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena murka Allah itu tidak untuk selama-lamanya. Bahasanya bahwa murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bahasa Inggris itu ada kosakata namanya priceless. Apa itu priceless? Priceless itu tak ternilai harganya. Tapi ketika kata itu dipisah menjadi priceless, artinya apa? Tidak ada harganya. Anugerah Allah di dalam Kristus buat saya dan saudara itu priceless, tak ternilai harganya. Kenapa? Karena apapun di dalam dunia ini tidak bisa membeli itu. Tapi jangan sampai yang tidak ternilai harganya itu kita hanya anggap sebelah mata, kita tidak pernah disadarkan dan bertobat, sehingga akhirnya menjadi priceless atau tidak ada harganya. Nah, ayat yang pertama ini mengingatkan bahwa murka Allah, tapi juga Allah yang menghibur. Di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin ketika kita seringkali mendukakan Tuhan dengan tidak taat, ya, dengan mungkin sudah diingatkan taat, tapi balilu, apa itu balilu gitu kan. Di dalam dunia kerja harusnya kita menjadi kesaksian, tapi bukannya malah kesaksian, tapi menjadi omongan gitu kan. Nah, hari ini kita akan diingatkan, dan itu mungkin menyebabkan kita menjadi susah, ya, tidak dapat pelajaran yang baik, ini dan itu, lalu kita mulai ngomel. Saudara, mari belajar tidak ngomel, tapi apa? Bertobat. Nah, selama ini kita ini telah mendugakan Tuhan. Maka itulah di dalam 1 Yohanes mengatakan ketika kita datang dan mengaku dosa kita, maka Allah itu mengampuni dosa kita. Tapi jangan menjadi Kristen tomat. Masalahnya di situ, saudara. Apa itu Kristen tomat? Kalau Minggu tobat, tapi kalau sudah masuk Senin kumat sampai Sabtu, nanti Minggu tobat lagi, Senin kumat, gitu kan? Jangan dari situ itu. Grow, bertumbuh itu bukan kayak begitu. Grow itu meskipun kita melakukan kesalahan, kita belajar, kita bertobat, dan kita belajar bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya ini juga menggambarkan bahwa kalau Allah itu ada Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemurah, maka sumber sukacita pengharapan yang sejati itu apa? Ya Allah itu sendiri. Nah,
Saudara, suatu kali ada seorang ayah gitu ya, dia pergi merantau dengan ayah ini punya seorang putri. Ayah ini tahu bahwa putrinya itu suka dengan boneka, gitu ya. Lalu ayah ini mengatakan, nah nanti kalau ayah pulang sudah duit, nanti kamu minta apa? Minta boneka, gitu kan? Boneka apa? Nah, dia mirip kayak Marsha and the Bear. Kayak Marsha and the Bear. Jadi dia itu cilik, kecil, tapi dia suka boneka beruang yang gede. Nah, jadi dia minta itu. Ayah, aku ingin jadi kayak Marsha and the Bear. Jadi aku mau boneka beruang yang besar, gitu ya. Kalau ayah bilang, oke, nanti ayah carikan. Namanya ayah yang cinta pada anaknya kan. Suatu kali dia pulang dari pekerjaan, dia melihat memang ada beruang, boneka beruang itu gede, sebesar dirinya kurang lebih. Lalu pas itu harga juga cocok, yang mahal, tapi dia namanya juga cinta pada anak kan, dibeli. Tapi dia tuh kemarin beli bingung. Nah ini bawa pulangnya gimana? Karena dia merantau, dia naik pesawat. Bawa pulangnya gimana ya? Mau dimasukkan bagasi kan susah. Nah akhirnya sang ayah ini karena cintanya, saudara, dia rela-relain dibawa, digendong di airport. Ketika pulang dia gendong itu bonekanya. Orang-orang pada ngeliatin ini orang tua bawa boneka segini besar, gitu kan? Apa sakit atau gimana? Tapi sang ayah ini tidak peduli dengan cibiran, dengan tatapan-tatapan orang itu, ya. Bahkan karena cintanya supaya boneka ini tidak rusak, dia harus beli 2 kursi, satu untuk dia, satu buat bonekanya, gitu kan, karena takut rusak. Dia belain itu buat anaknya kan. Ketika naik pesawat pramugarinya itu senyum sini ya, ini orang tua NPD itu kayak anak-anak apa, tapi orang tua ini diem aja, karena dia tahu tujuannya adalah anaknya, ya kan? Dia mengasihi anaknya, dia senang pada anaknya. Oke, pergilah. Ketika sampai, ternyata betul anaknya dia sudah diberitahu, sudah nunggu di airport dengan kegirangan, gitu ya. Dan ketika dari jauh sang ayah ini keluar dengan membawa boneka besar itu, anak itu kaget. Wow, tingginya papanya sambil gendong boneka besar itu, gitu kan. Wah, senang loncat kegirangan, anak itu lari menghampiri daddy-nya, gitu ya. Nah, daddy-nya kan senang kan. Wah, anak itu lari mau dipeluk, belok ini anaknya. Beloknya tahu kenapa? Yang dia peluk bukan daddy-nya, tapi beruangnya. Wah, senangnya. Dia cuma bilang thank you daddy, gitu kan. Dipeluk, diambil, ditinggal begitu saja daddy-nya. Anak itu sambil gini. Ayahnya itu hanya tertegun diam, anaknya tinggal pergi, tidak merangkul ayahnya, tidak apa, tapi merangkul hadiahnya. Saudara, kadang-kadang kalau kita punya anak kayak begitu, dibilang boceno, ya boceno, tapi namanya anak, ya kan? Gambaran ini sebenarnya kadang-kadang menjadi gambaran kita di hadapan Allah Bapa, bahwa kita itu ingin boneka beruang besar itu, yaitu apa? Berkatnya. Tapi kita tidak pernah mau peduli dengan yang mempunyai dan pemberi berkatnya. Maka kalau kita doa, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, gitu. Kalau Tuhan sudah tolong, sibuk asik sendiri dengan boneka itu. Nah, itu ya. Saudara, suatu kali ada seorang anak muda, kan? Anak muda ini sukses kan? Sejak dari SMA itu dia pintar sekali, kan? Lalu pendetanya itu mengajak dia, nah, karena kepintaranmu ya, ayo ikut melayani Tuhan di sekolah minggu. Nah, anak muda ini bilang, oh nanti Pak Pendeta, aku ini lagi sibuk gitu ya. Nanti kalau sudah lulus SMA nanti aku bantu. Pendeta bilang, oke, baik, tak tunggu. Akhirnya dia lulus dari SMA, predikat nomor 1. Nah, Pak Pendetanya ngasih dapat selamat dan kembali mengingatkan. Nah, sudah lulus SMA ya, sambil nunggu masuk kampus, yuk melayani Tuhan, bantu di gereja. Nah, anak muda bilang, waduh Pak Pendeta, sorry ini saya kayaknya harus
ngurus beasiswa ke luar negeri masih sibuk, nanti aja ya kalau sudah keterima pas hari liburan saya pulang masih bantu. Pak Pendeta ini karena dengan sabar saya bilang, oke baik, ditunggu saja. Masuklah dia di sekolah ternama di luar negeri beasiswa, wah senang gitu kan. Dan setiap liburan anak ini yang tumbuh menjadi pemuda jarang pulang, gitu ya. Pulang sekali, tidak lama, gitu kan. Maka itulah kadang-kadang Pak Pendetanya itu nyindirnya begini, suwe ora jamu, jamu ora suwe, suwe ora ketemu, ketemu pisan ora suwe, buyu jamu. Ya Pak ini aku sih, aku ada calon apa begini pacar gini. Ayo kapan yang mau bantu? Terus dia bilang gini, nanti kalau sudah lulus Pak Pendeta saya lulus saya mau kembali ke Indonesia. Oke tak tuh, lulus dengan predikat cum laude ini anak muda. Cum laude lalu menikah baik terus dia diterima di perusahaan internasional berpusat di Indonesia. Nah ketika itu sang Pak Pendeta mengucapkan selamat kembali mengingatkan, nah kamu sekarang sudah jadi orang berhasil ya, ayo ingat Tuhan, melayani Tuhan. Wah iya Pak Pendeta, tapi kayaknya ini pekerjaannya ini menuntut saya ini, wah angel ya, tidak ada waktu, saya harus pergi ke luar negeri, pulang pergi, nanti aja deh. Ya, kalau saya sudah sampai direktur, ini kan baru meniti karir, gitu ya. Nah Pendeta, ya oke lah, mulai agak cekel sih Pak Pendeta. Dia mulai meniti karir, seorang naik dari direktur, berhasil menjadi pimpinan. Pak Pendeta cuma kadang-kadang WhatsApp dan jarang dibales. Kamu sekarang sudah jadi pimpinan ya, ayo ingat Tuhan, jarang dibales. Oh iya Pak Pendeta nanti ya nanti, kan? Sampai suatu hari Pak Pendeta ini mendengar kabar bahwa anak muda ini terkena kanker, cukup ganas, gitu kan? Dan dia harus masuk di rumah sakit dan kondisinya cukup kritis. Ya Pak Pendeta itu hanya dari jauh mungkin mendoakan. Lalu tiba-tiba Pak Pendeta ini terima WhatsApp dari anak muda ini yang mengatakan, Pak Pendeta bisa datang ya, tolong doakan saya. Kalau nanti saya sembuh, saya akan kasih melayani Tuhan dengan penuh waktu. Bisa enggak? Nah Pak Pendeta ini bilang, oke, nanti saya doakan. Saudara ketika dia datang Pak Pendeta ini, saudara kalau datang ya di budaya tertentu kadang-kadang kan kita membawa tidak hanya roti tapi bunga. Ya? Nah yang menarik adalah Pak Pendeta ini ketika datang membawa bunga, bukan bunga plastik kayak begini. Bunga itu, tapi bunganya sudah layu, sudah welek gitu ya. Bunga welek lah, bunga layu. Jadi Pak Pendetanya bawa. Lalu ketemu sama anak muda ini, ditaruh bunganya itu di samping bednya ya, kasurnya. Anak muda ini kan batin bingung gini. Ini Pak Pendeta ini besuki bawa bunga Melayu, tapi mau tanya ya sungkan, gitu kan? Lalu Pak Pendeta bilang, oke yuk kita berdoa. Ya, tapi anak muda ini kepo, ya. Pak Pendeta ngapain bawa bunga Melayu? Gak niat, gitu kan? Berundel dalam hati. Lalu setelah doa anak muda ini akhirnya memberanikan diri ngomong, Pak Pendeta maaf, kok bunganya kok bawaannya kok layu? Pak Pendeta hanya tersenyum dan mengatakan, ya ini gambaran kamu. Kok bisa? Katanya. Ya, dulu pada waktu kamu masih segar bunga itu di mana? Ketika aku mengajak untuk melayani Tuhan, kamu selalu bilang tidak ada waktu, sibuk, repot ketika kau segar. Dan sekarang ketika engkau layu kayak begini, engkau ingin bernegosiasi dengan Tuhan kan? Kau berjanji kalau nanti sebuah melayani Tuhan, mohon maaf kata Pendeta, sudah layu. Anak ini, anak muda ini terdiam dan menangis. Telat. Ada nego-nego itu, kenapa? Karena sesungguhnya di balik negosiasi itu pun anak muda ini juga sebetulnya hanya ingin bertransaksi. Dia tidak melihat Tuhannya, tapi dia melihat kalau aku sembuh, wah nanti Tuhannya bisa digatai atau dibohongin gitu ya. Saudara,
Dari ilustrasi ini mengingatkan kita sumber sukacita, sumber keselamatan kita itu bukan beruang yang besar. Izinkan tadi saya memakai ilustrasi anak dengan beruang itu, tapi sumber sukacita kita itu adalah Allah. Sumber sukacita kita bukan harta yang banyak, meskipun saya dan saudara membutuhkan harta di dalam hidup ini. Kita tidak tutup mata, saya tidak naif. Kita perlu harta, saya perlu harta untuk bisa hidup, ya kan? Untuk bisa makan, ya kan? Bahkan untuk saudara khotbah ini, kalau tidak ada mic yang adalah harta, aset, dan itu belinya pakai duit, saya khotbah setengah jam kering tenggorokanku, ya kan? Kita butuh harta itu. Tapi apakah itu yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita? Ataukah ayat ini di dalam ayat yang kedua dan ketiga mengingat bahwa sumber sukacita sejati bukan bicara harta yang banyak. Kita ketika harta kita sedikit, kita bingung besok mau makan apa, ya, karena sembarangnya naik, itu kan? Lombok naik, tahu naik, apa naik, beras naik, semuanya naik, sing turun cuma kantong kresek, itu penjual susah, kan gitu kan? Wah naik, wah cuma sedikit bingung, muring-muring. Nah saudara, ketika saudara diberikan uang yang banyak, nggak muring-muring, muring-muring sama. Muring-muringnya apa? Besok mau makan di mana? Bosen aku benari makannya rawon. Rawonnya ganti dong. Sesekali kan karena uangnya banyak kan, pusing bingung. Sesekali makan di luar kota, di luar negeri. Uangnya semakin banyak semakin tenang. Enggak. Semakin tidak bisa tidur. Kenapa? Takut uangnya nanti dimakan. Ya. Saya tidak mengatakan semua pasti begitu, tidak. Tapi beberapa yang saya temui tidak punya uang juga bingung. Banyak uang juga bingung. Bingungnya kenapa kalau yang banyak uang? Nanti ini adikku tuh kayak mau nikungan, sama adik sendiri gitu. Nanti popo ini aku sudah mau nyaplok perusahaanku, akhirnya bertengkar sama adik. Ya, suatu saat saya pernah diceritain ya, di daerah Surabaya Barat itu ada sebuah tempat itu menarik sudah bersebelahan. Ya, namanya itu beda dikit, gitu kan? Lalu saya tanya, oh ini ekspansi? Bukan Pak, itu buku adik pecah, gitu kan? Loh kok bisa? Iya, ribut omset, buku adiknya pecah, bertengkar, akhirnya berbuka sendiri. Saudara pernah tahu ya, ada restoran ayam goreng, ya? Saudara kayaknya tahu itu, saya nggak mau ngomong nanti ribetnya. Perusahaan ayam goreng yang punya resep itu istrinya, suaminya itu entah selingkuh atau gimana, pecah. Suaminya juga buka ayam goreng, istrinya juga buka ayam goreng. Itu ya. Yang membedakan itu cuma warna logonya. Ya kan? Misalnya waktu diomongin, Pak ini bukan yang original, nah ini suaminya, cerai dia. Wah pecah, suaminya mencuri resep istrinya. Yang ngomong ini kenal sama istrinya jadi dia belain gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, itulah realita kehidupan manusia. Yang dimana seringkali kita berpikir sumber yang sejati itu ketika harta melimpah, jabatan tinggi, jabatan tinggi, relasi banyak, ya lalu sehat walafiat, meskipun itu penting, sehat itu penting. Ya, saya sebetulnya puji Tuhan hari ini, sore ini lumayan sehat, gitu ya. Seharian tadi saya tepa, gitu ya. Saya kalau ngomong istri kuning racuni itu kan jahat, gitu ya. Enggak lah ya. Jadi memang saya itu diare saudara tadi pagi dini hari jam 4 itu ya, di hari sampai habis sempat ngomel, aku nih semalam mau kasih makan apa? Dia makan apa? Kamu sendiri yang makan, katanya istri saya kan begitu kan. Wah, saudara di hari habis sampai lemas, sampai panas kan. Sampai saking panasnya saya lihat handphone itu sampai tidak bisa, matanya sakit. Mari seharian saya tidak bisa ikut rapat dan sebagainya. Ini begitu pulang dari ibadah pertama di komplek, sudah sadar antara sadar dan sadar istri saya di mana, pokoknya dapat pokoknya geblak gitu.
Ya, untung istri saya siangan pulang itu dikasih makan, untung masih dikasih makan, nggak bercanda ya, dikasih obat, disuruh minum obat, dikasih infus dan sebagainya. Nah, puji Tuhan sehat, ya. Sehat itu penting. Tapi ketika dalam hidup ini kita hanya berpikir kalau harta melimpah, relasi banyak, sehat senantiasa, wah aku pasti senang sejahtera. Enggak. Kenapa enggak? Dulu saudara saya punya teman itu ya, meskipun dia sehat walafiat, dia berpikir bisa berumur panjang, ternyata enggak. Harus mengakhiri hidup hanya gara-gara kelelahan duri ikan. Ikan yang durinya gede segini itu lupa, kalau tidak kakap yang masih bulan-bulan, kakap atau pas pesta, ya. Tiba-tiba entah dia karena sambil ketawa ke TV, badannya sehat, six pack beda sama saya cuma one pack. Dia six pack, dia rajin general check up begitu kan. Nah, tapi ketika dia makan itu kan, kalau saya kan apapun yang ada di meja, pokoknya berkaki itu saya santap semua. Yang tidak saya santap itu cuma kaki meja. Itu pun karena keras. Kalau empuk bisa jadi memakan juta. Nah tapi teman saya ini, ya, itu dia jaga makan, tidak mau makan gorengan, tidak mau makan binatang berkaki 4, gitu kan? Terus saya bilang, ya gampang. Kamu kalau tidak mau makan binatang berkaki 4, ya sebelum dimakan bilang sama kokinya, suruh potong 1 kakinya, jadi binatang berkaki 3, gitu kan? Wah, pokoknya dia jaga begitu, saya sampai bilang, kamu itu menyusahkan dia berharap. Loh, tapi ini tuh hidup sehat. Ya memang gitu kan. Tapi tidak sampai itu itunya. Nah, ketika saya itu dia hanya mau makan ikan yang di steam. Nah, kan sekarang ya. Nah, dia suka makan ikan steam itu sambil ketawa, dan tiba-tiba itu durinya segini itu nyantol di sini. Yang membuat tenggorokan itu tidak bisa, dia megang-megang ikan. Ya. Sakit soalnya yang megang-megang, lalu kita tuh coba bawa dia ke UGD. Namun tidak tertolong, ya, gara-gara kelelahan duri. Oh, itu membuat kita shock, membuat kita kaget. Itu sehat itu tidak menjamin. Bukan berarti lalu yaudah kita kalau itu tidak usah sehat, apa sembarang, udah jaga kesehatan itu penting. Tapi janganlah kita letakkan sumber segala itu ada pada itu. Ini berbicara apa? Ketika saudara mengalami sakit penyakit, kita berdoa meminta Tuhan memberikan kesembuhan. Ya, mintalah, doalah dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika sakit itu tidak kunjung sembuh, jangan Anda bergemetar lalu meninggalkan Tuhan. Tetaplah terus. Kenapa? Karena sumber sukacita kekuatan kita itu terletak pada Dia yang sudah memberikan anugerah keselamatan. Sakit tak kunjung sembuh, jangan sampai tergoda, ya semuanya yang penting sembuh, sarana apapun tak pakai gitu ya. Bulan Juni akhir ya Mas Riz, ada tahun baru Hijriah ya. Nah, saudara, itu saya nggak pernah lupa ya. Ya, di salah satu kota di Jawa Tengah itu kalau mau malam itu kan ada kirap sapi ya, kerbau putih kerbaunya, dengan itu saya diceritakan saya sampai geleng-geleng. Tapi di balik galeng-galeng itu ya cukup prihatin, tapi saya bisa memahami meskipun tidak sulit. Dia cerita begini, Pak, ini nanti ada kirap Kebu Buli, Kiai Islam, ya. Terus nanti Pak, kita semua itu suka ikut di belakangnya. Tapi kan ngapain ikut parade Kebu Buli kan malam, Ustaz. Itu malam ya, tapi malam. Tak pikir siang malam. Terus dia bilang begini, loh Pak, saya ini gitu kan dulu pernah sakit, lalu saya dibilangin pakailah talentongnya. Dia bilang gitu, ya. Ternyata saudara itu kira orang tuh banyak ngikutin dari belakang, nunggu yang keluar dari sapi itu diambil bicara kita. Oke, nah kita semua kalau yang sehat bilang orang gila, gigi dan sebagainya kan, betul ya. Tapi kalau posisi kondisi kita itu sedang sakit menaun tidak kunjung sembuh-sembuh, lalu ada yang bilang coba, tergoda, tidak mudah tergoda. Saya tidak paham. Mas bilang, tapi kan kamu orang Kristen, kok masa percaya begitu? Tahu jawaban dia sudah. Saya percaya bahwa Tuhan juga memakai sapi menjadi takdir yang ajaib. Waduh, susah.
Susah begitu susah. Nah sering kali dalam hidup ini bukankah kita itu lebih mementingkan yang lain, tapi kita lupa dengan Tuhan. Poin yang kedua ini membawa kita sumber pengharapan kekuatan sejati kita berada di dalam Tuhan. Di dalam dinamika kehidupan kita apapun, ketika kita sukses, harta mulai banyak, ingat ini, jangan lupa Tuhan. Amin. Tapi ketika kita mengalami down di dalam kehidupan kita, sakit yang tidak menaun, mengalami relasi yang dibully dan sebagainya, ingat juga jangan kita meninggalkan Tuhan. Ketika Anda berhasil, ingatlah Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sejati kita, bukan yang lain. Ketika kita mengalami kesulitan, juga jangan tinggalkan Tuhan. Baik susah ataupun senang, suka ataupun duka, kita selalu harus ingat Tuhan dan tidak boleh meninggalkan Tuhan. Karena inilah ayat yang kedua, sumber sukacita sejati, kekuatan sejati itu adalah Tuhan. Karena itulah pemasmur kita Yesaya mengatakan Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmur. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan bahwa ketika bangsa Israel boleh melihat bahwa Allah itu Allah yang penuh murah, meskipun mereka harus menghadapi murka karena dosa, tapi Allah juga menghibur beserta, terlebih lagi Allah menganugerahkan keselamatan. Maka respon bangsa Israel Yehuda pada waktu itu dipanggil untuk apa? Bersyukurlah, memanggil dan beritahukanlah perbuatannya. Siapa di sini yang kadang-kadang sering tahu ada tempat makan yang viral, itu kan, ikut antri, ya meskipun 2 jam dibelanin ngantri, ya kenapa? Karena pernah merasakan memang enak, ya. Saudara, suatu kali itu saya pernah diundang pelayanan, lalu pendetanya itu baik, gitu ya. Pak, ini katanya viral di kota ini, yuk kita makan di sini. Saya sudah bilang, antri itu males lah Pak, loh tapi worth it Pak, worth it, katanya gitu ya. Ya udahlah, terserah lah, saya bilang gitu. Ternyata benar saudara, antri sambil berdiri gitu kan. Saya kalau bagi saya, memang makanan enak itu menyenangkan, ya kan. Tapi kalau sampai antri berjam-jam, enak kayak apa tuh kadang-kadang juga agak masalah. Bilang ini sama rekan saya, udahlah, itu aja di situ sepi gitu kan. Itu sepi karena memang gak enak gitu kan. Nah itu karena pakai buku, sebagainya ini apa, tunggu sebentar. Yang ngebet itu teman saya, gitu kan, rekan saya ngebet memang. Ya udahlah, ngikutin gitu kan. Lalu dia bilang, oh sini enak Pak. Wah apa kayak ngikutin terus. Aku lagi makan, mesti tambah gini-gini. Saudara familiar ya dengan itu kan. Lalu saya itu iseng, karena rekannya sahabat dia bilang gitu. Nah awalmu itu digaji jadi tim marketingnya tak? Enggak, gitu kan. Karena aku memang merasakan enak dan aku ini baik sama kamu, pengen tak cicipi. Kenapa? Karena dia sudah mencicipi. Dan pengorbanan ini Pak pasti terbayar. Dia bilang begitu ya. Wih, marketingnya top markotop ya. Kenapa? Dia bisa ngotot. Saya itu sudah bilang udah di tempat lain toh juga makan itu ujungnya juga sama kan, keluarnya juga sama gitu kan. Oh tapi dia ngotot. Enggak di sini. Saya sampai kadang-kadang anak teman yang kamu jaga, awakmu itu dibayar piro. Pernah dengar gitu ya? Enggak gitu kan. Karena dia pernah merasakan mencicipin keenakan restoran itu, dia jadi tim marketing volunteer, ya kan? Kenapa? Padahal gak dibayar, gak disuruh, karena dia pernah merasakan. Saya dan saudara dalam hidup ini merasakan anugerah Tuhan. Amin. Maka kita dalam Paskah kita selalu menyanyi sebab dia hidup ada hari esok. Ya. Nah itulah yang dikatakan di ayat 4, 5 dan 6. Ketika kita boleh merasakan dan mendapatkan anugerah keselamatan itu, bahwa dimana kita boleh percaya dan tidak gemetar, dan kita boleh minum air keselamatan yang itu gambaran itu mengatakan bahwa air itu tidak akan pernah kering. Maka panggilan kita di 4, 5 dan 6, bermasmurlah, bersyukurlah dan beritahukanlah. Bukan berarti lalu kita rame-rame sekolah Alkitab. Kalau sudah dipanggil sekolah Alkitab itu baik ya. Tapi paling tidak ketika Anda di dunia tempat marketplace atau tempat bekerja ada, nah itu belajarlah untuk memberitahukan perbuatan Allah yang ajaib. Dengan cara apa? Belajar untuk menjadi teladan.
bukan malah jadi tukang gibah. Kamu tuh ngomong anunya gitu kan. Ayo kita belajar. Lalu saudara, kalau kita itu memberitakan kebaikan setiap hari gampang, tapi susah. Gampangnya apa? Tidak perlu belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak perlu. Kalau saudara merasakan kebaikan Tuhan, paling tidak ketika ketemu orang tersenyum. Ngapain Pak? Dia itu bonceng. Oh sorry, aku sama orang lain bisa tersenyum, tapi sama dia, aku bisa mencium batang hidungnya bahkan dari 15 km, luar biasa. Kalau dia kesini, lebih baik aku kesana, gitu kan? Cuek ya. Beritahukanlah perbuatan, beritahukanlah, masyurkanlah namanya. Paling tidak, ketika kita menerima pengampunan, belajar juga membagikan itu kepada sesama di dalam kesederhanaan kita, di dalam keterbatasan kita. Dan 3 poin inilah yang boleh mendasari Allah itu keselamatan. Bahwa Allah adalah Allah yang maha benar, tapi Allah yang maha pengasih. Maka Dia memberikan anugerah keselamatan untuk menjadi sumber sejahtera kehidupan kita. Pengharapan ada di dalam Dia, bukan yang lain. Karena Dia sudah memberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam anugerah itu, belajar juga untuk membagikan melalui tutur kata kita yang berubah, pola pikir kita yang berubah, melalui cara kerja kita yang berubah. Tuhan menolong kita. Nah, kita akan berdoa. Biarlah petang hari ini kami boleh kembali diingatkan tentang poin ini ya Tuhan, bahwa Allah itu sumber keselamatan bagi kami. Tolong kami semua Tuhan, teguhkan kami di dalam hidup ini. Untuk kami di dalam situasi kondisi apapun tidak lupa Tuhan dan juga tidak meninggalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Menagem. Kiranya firman yang kita dengar dapat memberkati kita semuanya.